Casey Family dimanapun Anda berada. Kita hari ini akan membahas mengenai masalah vegetarian plus minusnya ya. Secara umum aja nih Dokter Tes, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalau menurut Dokter Tes dari sisi seorang dokter, seorang yang berkecimpung di dunia medis, menurut dokter seperti apa? Iya, karena Oktober ini tanggal 1 Oktober merupakan Hari Vegetarian Sedunia. Hebat ya, sampai ada makanya betul. Kalau dulu waktu saya kecil, saya kenal orang vegetarian itu adalah orang-orang yang menganut suatu kepercayaan agama yang memang dianjurkan. Tidak semuanya ya agama tersebut, tapi ada agama itu yang lebih baik untuk melakukan vegetarian. Agama itu antara lain ada di Indonesia. Tapi makin kesini memang makin banyak orang yang melakukan vegetarian itu. Nah, mereka juga dengan alasan-alasan tertentu ya. Selain mungkin di kota besar lifestyle, terus pengertian tentang kesehatan juga mereka makin baik, sehingga mereka melakukan vegetarian. Jadi intinya Dokter Tes mendukung lah ya, setuju lah ya. Sebenarnya setuju tapi tidak menghancurkan. Oke. Ya, jadi sebenarnya vegetarian itu ada plus minusnya. Kita tutup dulu dari Dokter Tes. Kalau pandangan saya dari sisi nutrisionis ya. Oke, sebetulnya nggak jauh berbeda dari Dokter Tris juga, karena pada hakikatnya kalau kita makan itu harus makanan yang bervariasi. Betul. Makanan bervariasi itu artinya ya dari hewani, dari nabati, seperti itu. Karena masing-masing makanan itu mempunyai bioavailable atau nilai yang berbeda-beda. Misalnya kayak protein dari hewani jelas mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dari nabati ya. Tetapi kembali lagi seperti Dokter Tis tadi sampaikan, plus minusnya ini yang mesti kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya memang dan saya pribadi sih merasa orang-orang yang memang sudah memilih untuk hidup sebagai ya katakanlah vegetarian gitu, pasti sudah akan tahu ya Dokter Tris, artinya mereka kan kurang nutrisi dari sisi ini, nah itu melengkapi dari sebelah sini, kurang yang ini melengkapi dari yang ini. Itu kalau dari sisi saya sebagai seorang nutrisionis ya. Jadi intinya sebenarnya sama ya, tetap harus kita tahu plus dan minusnya, dan itu yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Sebelum masuk ke sana Dokter Tris, Dokter Tris kayaknya punya gambar nih. Saya dari tadi lihat kok gambarnya ada vegan, ada vegetarian, VS lagi. Memang ini berbeda Dokter Tris, karena selama ini kita kenalnya cuman vegetarian. Terus kita mengenal, kalau dulu ya saya tahunya tuh vegan itu adalah seorang vegetarian gitu loh. Jadi disebutnya vegan, ternyata beda gitu ya. Dari keterangannya Mbak Reni adalah kalau vegan itu benar-benar murni adalah seseorang yang tidak mengkonsumsi semua produk dari hewan. Ya, itu adalah vegan. Kalau vegetarian itu adalah orang yang memang tidak mengkonsumsi dari hewani, tapi dia masih mengkonsumsi beberapa produk dari hewani tersebut. Contohnya vegetarian itu kalau kata vegetarian itu diambil dari kata veggie atau vegan, itu sebenarnya artinya segar, artinya bersih juga ya. Jadi bukan sayur itu sebenarnya. Bukan vegetable ya. Nah, itu yang banyak kita keliru ya. Tapi itu diambil dari kata sebenarnya bersih ya. Bersih terus segar. Jadi bersih itu kayaknya badan kita itu kalau tidak mengkonsumsi dari hewan-hewanan tuh kayaknya lebih bersih, tidak mengandung lemak berlebihan gitu ya, sehingga badannya pokoknya lebih bersih. Seperti kalau kita melakukan detox, itu biasanya kalau kita melakukan detox adalah kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak berasal dari hewan. Nah, tumbuh-tumbuhan dan prosesnya itu juga tidak dengan lemak dan sebagainya, karena lemak itu bisa diambil dari hewan juga ya. Nah, vegetarian itu sebenarnya diambil dari kata-kata itu, bukan dari vegetable. Nah, vegetarian itu adalah seseorang yang tidak mengkonsumsi
dari produk dari makanan yang berasal dari hewan. Tapi vegetarian ini dibagi ada beberapa bagian. Ada yang campuran, jadi namanya yang fleksibel orangnya. Jadi nggak murni, namanya lupa semi vegetarian atau flexitarian. Itu adalah seseorang yang masih mengkonsumsi beberapa produk dari hewani, ya. Tapi dia tidak memakan hewani itu tersebut. Contohnya dia, tapi kadang-kadang dia masih memakan, tapi misalnya dia tidak memakan salah satu hewan atau salah dua gitu. Misalnya dia hanya mengkonsumsi ikan. Tapi dia tidak mengkonsumsi hewan-hewan, bukan. Ikan, tapi dia tidak mengkonsumsi hewan-hewan yang kaki 4, kaki 2, dari ayam dan sebagainya. Dia hanya mengkonsumsi ikan. Itu bisa disebutkan kepada semi. Kemudian ada vegetarian yang dia hanya tidak mengkonsumsi semua hewan, termasuk ikan, termasuk unggas, termasuk hewan kaki 4. Tapi dia mengkonsumsi susu. Itu kita sebut lacto vegetarian. Kemudian ada vegetarian yang dia tidak mengkonsumsi semua hewan, tapi dia mengkonsumsi telur. Tapi dia tidak mengkonsumsi susu. Susu itu tidak hanya susu, tapi termasuk kepada produk turunannya, antara lain keju, yogurt, mentega. Ya, itu tidak dikonsumsi. Atau roti yang mengandung susu dan sebagainya, itu dia tidak konsumsi. Tapi kalau seseorang yang namanya ovo itu artinya telur. Ovo vegetarian adalah seseorang yang mengkonsumsi telur, tapi tidak mengkonsumsi susu dan turunannya, termasuk segala macam hewan. Jadi intinya vegetarian itu sebetulnya macam-macam ya. Ada lagi lacto ovo atau ovo lacto vegetarian. Jadi susu telur dan turunannya dia makan, tapi hewannya tidak dimakan. Jadi ayam tidak makan, ikan tidak makan, sapi, kambing itu tidak makan. Tapi orang-orang ini mengkonsumsi susu, telur, antara lain mereka dapatkan dari roti, dari bolu. Ya, itu mereka masih gunakan. Dan sebagian besar vegetarian yang ini yang paling banyak. Nah, ada yang murni vegetarian. Itu adalah seseorang yang sama sekali tidak mengkonsumsi segala macam produk. Telurnya enggak, susunya enggak, dan segala macam turunannya enggak, termasuk hewannya. Dia hanya murni mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa saat ini makin banyak orang vegetarian? Satu, biasanya orang yang vegetarian itu mau kurus. Biasanya tidak akan berhasil karena yang biasanya hidupnya makan macam-macam, kemudian ada vegetarian, untuk kurus paling bertahan beberapa saat. Tapi yang bertahan adalah orang yang memang mempunyai kesadaran atau ketakutan akan penyakit-penyakit tertentu. Tujuannya mungkin beda-beda ya, Dokter Tris ya. Ada yang dari sisi agama memang mengikuti ya. Kemudian tadi Dokter Tris bilang ada yang kalau untuk diet kayaknya bakalan nggak berhasil gitu ya. Kemudian ada juga yang ketiga, memang dia tahu nih kalau makan-makan hewani ini kayaknya nanti bakalan datengin penyakit. Ya kan? Seperti itu ya. Dan ada beberapa orang yang memang tanpa dia inginkan, dia harus melakukan vegetarian secara medis. Kenapa? Pada orang-orang ini ada beberapa sekarang makin banyak. Kalau memakan hewani, dia alergi. Jadi alerginya itu bisa dari diare, dari gangguan pencernaan, ya, dari kembung sampai diare, kemudian juga ada gangguan pada kulit, gatal-gatal ya. Dan setelah diteliti, kalau orang-orang ini adalah alergi terhadap produk-produk dari hewani, kemudian mau nggak mau orang-orang ini tidak boleh mengkonsumsi. Akhirnya ada
ada pembatasan ada tersendiri pembatasan gitu tersendiri. ya. Nah, sehingga tapi ini sebagai karena faktor kekurangan diri sendiri, Iya. jadi dia dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi. Betul, Jadi ya. vegetarian itu benar-benar yang seperti tadi saya katakan, ada ovo, ada lakto, ada gabungan, ada ovo-lakto dan sebagainya, ada fleksibel. Itu adalah semuanya tuh hampir memang tidak mengkonsumsi hewan dari hewan yang misalnya dari hidup kemudian dimatikan, kemudian misalnya seperti ayam, sapi, bebek, kambing dan sebagainya. Tapi kalau hanya tidak mengkonsumsi salah satu hewan, itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan kepada vegetarian. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita tadi sudah bahas, mungkin tambahan sedikit saja nih Dr. Tris. Jadi ini sebenarnya berbeda ya. Tadi Dr. Tris sudah sampaikan juga vegan sama vegetarian tadi itu ya berbeda. Dan ternyata mereka punya hari-hari peringatannya juga berbeda, Dok. Kalau tadi yang dokter bilang itu kan 1 Oktober, itu vegetarian. Vegan itu dia bulan November, Dok. Ya, jadi dia itu di tanggal pokoknya bulan November. Jadi memang peringatannya pun berbeda. Jadi namanya Vegan World Day. Nah, sekarang plus minusnya itu letaknya di mana, Dokter Tris? Ya, seperti saya katakan, makin ke sini makin banyak orang yang vegetarian termasuk di kota besar, karena utamanya mereka mempunyai pendapat dengan mengkonsumsi nabati atau tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang lebih banyak daripada hewani, mereka kan lebih sehat. Betul. Kandungan kolesterol atau timbunan lemak di dalam tubuh ya dibanding orang-orang dengan yang mengkonsumsi segala macam hewani seperti kita ini ya, karena mereka benar-benar tidak mengkonsumsi hewan-hewan yang notabene kalau kita makan hewan-hewan itu yang enak itu yang mengandung kolesterol. Ya, lemak itu kan enak iya, kan. Iya, betul. Jerohan-jerohan. Betul. Jadi kepositifnya adalah kolesterol pada orang-orang dengan vegetarian biasanya lebih rendah daripada orang-orang dengan karnivora ya makan semua seperti kita pada umumnya. Kemudian badannya memang karena dia tidak mengkonsumsi hewan, memang badannya itu cenderung bisa katanya lebih singset, lebih slim, tapi sekali lagi bukan sebagai obat untuk melakukan diet itu dipastikan akan berhasil. Kemudian gula darah juga relatif lebih rendah, tapi jangan lupa secara umum memang gula darah lebih rendah, tapi vegetarian ya yang mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak dibanding orang-orang tidak vegetarian. Karena pada orang-orang vegetarian itu memang secara tidak langsung selain sayuran dan biji-bijian yang mereka makan, mereka juga makan tepungnya lumayan banyak. Dalam arti mereka membuat sesuatu untuk menggantikan hewannya itu dari tepung. Contohnya mereka bisa bikin rendang-rendangan ya. Satenya tuh benar-benar bentuknya seperti sate, seperti daging, tapi ternyata itu dari tepung. Ada yang seperti bakso, ya bakso mungkin umum ya, cireng begitu ya, tapi memang agak beda. Kemudian ada yang bentuknya seperti rendang. Nah, jadi mereka konsumsi tepungnya memang lebih banyak daripada orang yang non vegetarian. Kemudian keuntungan yang lain sebenarnya mereka karena mengkonsumsi sayur yang banyak, otomatis seratnya itu lebih banyak yang mereka konsumsi daripada orang-orang pemakan daging. Betul. Ya, misalnya orang susah makan sayur, pada vegetarian itu mereka makan sayur dan buahnya lebih banyak daripada kita. Jadi terbebas dari masalah pencernaan. Sehingga sebenarnya banyak vitamin-vitamin juga yang mereka lebih banyak konsumsi daripada kita. Contohnya vitamin C ya, itu mereka banyak. Kemudian serat-serat ya. Kemudian sebenarnya kalsium itu juga mereka banyak pada sayuran hijau ya. Itu adalah antara lain keuntungannya. Tapi ada juga beberapa kekurangannya. Nah, antara lain seperti yang tadi Mbak Reni sudah sebutkan,
protein yang paling utama. Oh iya benar. Nah, protein itu memang terdiri dari 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu dimulai dari telur sampai ke hewani itu sendiri ya, daging-dagingan, ikan dan sebagainya. Sedangkan di protein nabati itu tahu, tempe, itu juga termasuk protein, tapi kandungannya tidak sebanyak dari hewani. Kemudian ada beberapa zat yang memang ada pada hewan seperti telur, daging, itu biasanya zat besi. Itu tidak pada orang-orang vegetarian itu konsumsinya jadi sangat berkurang. Sehingga pada orang-orang vegetarian itu ada beberapa zat, antara lain zat besi, ferrum, kemudian vitamin yang ada pada hewan ya, kemudian zinc, sebenarnya kalsium juga, dan terutama yang paling banyak itu omega 3. Nah, kenapa omega 3 itu sering digembar-gemborkan kepada vitamin atau suplemen untuk menguatkan jantung dan untuk menguatkan pembuluh darah. Nah, itu banyak pada ikan dan pokoknya pada hewani. Nah, sedangkan vegetarian yang murni itu sama sekali tidak mengkonsumsi. Sehingga biasanya zat-zat tersebut mereka kurang mendapatkan, walaupun sebenarnya seperti zat besi, kalsium, zinc dan sebagainya itu bisa didapatkan juga dari yang lain, misalnya selain dari tumbuhan juga bisa didapatkan dari suplemen. Dari suplemen, betul. Jadi suplemen itu tidak harus misalnya yang mengandung zat tertentu itu berasal dari hewani. Ada suplemen yang memang diambilnya dari tumbuh-tumbuhan yang malah kita konsumsi pun jarang. Tapi itu ada contohnya, Tridensnya kita. Itu terdiri dari teh hijau, itu mungkin kita sering konsumsi. Ada dari biji anggur, kulit anggur, sama kulit pinusnya. Anak kita makan kulit sih. Iya. Kan? Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya boleh, dan ada beberapa suplemen yang tidak boleh dikonsumsi dari orang vegetarian karena dia berasal dari hewani. Tapi banyak suplemen, terutama FKC ya, saya rasa mempunyai kandungan-kandungan yang halal, maksudnya halal buat orang vegetarian. yang boleh dikonsumsi. Ya Mbak ya, jadi mungkin itu sebagian plus minusnya dari seorang vegan ataupun vegetarian. Betul. Ya. Oke, saya sih nggak terlalu banyak menambahkan. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Dr. Tris tadi memang tepat sekali. Jadi orang-orang yang vegan ataupun vegetarian memang banyak kekurangan dari sisi mineral ya, seperti zat besi atau zinc. Kemudian iodium juga ternyata Iodium juga banyak kurang karena iodium ini sumbernya memang banyakkan dari hewani gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, tadi Dr. Tris bilang karena ini bisa disupport dari suplemen. Ya, dari suplemen. Dan Dr. Tris tadi sudah sampaikan memang benar nih suplemennya FKC ini rata-rata memang dari tumbuh-tumbuhan yang juga ditambahkan vitamin sama mineral. Tapi memang tadi dokter Teh juga bilang orang-orang vegan ataupun vegetarian itu kekurangan akan biasanya omega 3. Karena omega 3 itu umumnya memang itu diambil dari ikan. Ya, kita selalu kembali minyak laut dalam dan sebagainya. Ikan pot, ikan laut dalam dan sebagainya. Nah, jadi saya mau sampaikan juga nih Dr. Tris, mungkin juga untuk FKC Family Bapak dan Ibu. Nah, produk-produk kita ini mana sih yang nggak bisa dikonsumsi? Tapi kembali kepada Anda nih vegetariannya yang mana? Apakah Anda masuk dalam vegan ataukah masuk dalam vegetarian? Nah, ini tadi sebetulnya dokter itu sudah sampaikan melalui gambaran tadi, cuman ini agak lebih jelasnya sih ya. Nah, ini ada vegan vs vegetarian. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat ya, ini ada yang dicentang, ada yang di cross ya. Nah, salah satunya adalah saya ambil yang sebelah sini. Nah, ini adalah gelatin. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ini maksudnya adalah cangkang kapsul tuh Pak Uni ya. Itu tuh biasanya dari gelatin Dr. Tris. Nah, gelatin ini bisa diambil dari hewani, dari nabati.
Kalau untuk produk FKC, Dr. Tris, itu gelatin kita adalah dari sapi, anak sapi, dari bovin. Yang jelas kami sudah memberikan informasi. Yang termasuk kepada kapsul yang mana? Apakah semuanya? Hampir semua, Dr. Ya. Tris, hampir semua. Jadi kecuali kalsium McD, ya. kemudian join again sama Wonder Meal. Ya, tetapi kalau si join again ini kan dia ada glukosaminnya, Dr. Tris. Nah, dari glukosamin, betul, tulang rawan. Nah, ini dari shellfish ya. Jadi Bapak dan Ibu, makanya kalau ini sekalian ya, karena banyaknya pertanyaan yang masuk, Dr. Tris, mana sih produk yang nggak boleh untuk vegan, untuk vegetarian gitu. Jadi ini dari cangkangnya, shellnya ikan atau shellnya udang gitu ya, betul. Jadi ini dari cangkang. Ya, Anda tahu ya, cangkang kayak kapsul kita ada cangkangnya. Jadi saya mau bilang, kalau Anda memang seorang vegan, berarti produk kita yang bentuknya kapsul Anda udah nggak bisa konsumsi, itu ya. Itu kalau Anda vegan. Tapi kalau Anda seorang yang vegetarian, ya, Anda masih konsumsi telur ataukah Anda masih mau konsumsi ikan, ya. Nah, join again kita ini glukosamin. Glukosamin ini kan gabungan antara gula sama protein ya, gula sama amin gitu ya. Nah, ini dia dari shellfish. Kemudian satu lagi ini tadi yang Dr. Tris bilang juga, omega 3, minyak ikan. Ya memang rata-rata dari ikan laut dalam ya, Dok ya. Nah, produk kita juga sama nih. Yang si Carmax ini dia omega 3-nya. Anda lihat aja deh. Makanya Anda perhatikan ininya ya, komposisi, tabel komposisinya ya. Nah, ini kan omega 3 minyak ikan. Ini Dr. Tris ya. Jadi ini juga untuk Anda yang merasa memang tidak konsumsi murni vegan atau benar-benar yang vegetarian murni, nah, itu Anda tidak bisa mengkonsumsi, kecuali kalau memang itu bukan suatu kepercayaan. Betul. Bukan kepercayaan maksudnya dari agama tertentu yang karena saya akan makan vegetarian lebih banyak karena saya merasa dengan makan vegetarian badan saya lebih sehat karena saya tidak mengkonsumsi hewani, makan ini semua tidak apa-apa. Iya, betul. Ya. Karena gini, Dr. Tris, kalau misalnya ada seorang vegan datang ke klinik ya, datang ke rumah sakit, itu kan rata-rata pasti dikasih obat, pasti adalah yang bentuknya kapsul ya. Dan Bapak dan Ibu, untuk kapsul itu mayoritas cangkangnya itu terbuat dari sapi. Jadi anak sapi. Karena apa? Karena kalau dari nabati itu mahal. Bila Anda vegetarian, yang Anda lakukan demi kesehatan dalam arti mengurangi asupan hewani, Anda harus menambahkan asupan kekurangan vitamin-vitamin Anda itu dengan cara yang kita mesti cari tahu. Misalnya kita kekurangan zat besi, carilah zat besi yang bukan dari hewani, sayur-sayuran, dari biji-bijian. Andai kata mau mengkonsumsi suplemen, kalau itu bukan yang karena agama, saya rasa nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu takut, karena ingatlah ini semua adalah demi kesehatan. Betul. Ya, bukan untuk kita menyalahi suatu aturan. Betul. Tapi yang diambil adalah apa yang akan kita dapatkan dengan mengkonsumsi secara rutin sesuatu. Misalnya kita mengkonsumsi suplemen A itu dengan kandungan antioksidan misalnya. Betul. Itu dengan tujuan kan mengurangi misalnya radikal bebas atau kesalahan-kesalahan yang kita alami sehari-hari, misalnya ketemu polusi dan sebagainya. Ya, kecuali Anda memang menjalankan suatu kepercayaan yang memang tidak boleh, yaitu terserah kepada Anda. Tapi boleh nanti ditanyakan kepada Mbak Reni apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, ya seperti tadi Mbak Reni sudah katakan. Iya. Jadi artinya walaupun Anda melakukan vegetarian, Anda seorang vegan, itu buat kami kita dukung ya, Dr. Tris ya, karena itu adalah benar-benar memang udah kelihatan banget sih orang-orang ini pasti kolesterolnya ya, kemudian dia kadar gulanya saya pikir relatif stabil lah ya, seperti itu, dan beberapa masalah-masalah penyakit itu pasti akan
jauh Asam lebih urat. sedikit sih asam urat Tapi terutama sebenarnya ya. asam urat itu bisa dari jeroan yang banyak. Iya. Tapi kebanyakan zat hijau pun bisa. Iya, betul, Ya, betul, jadi, betul. paling bagus adalah gizi seimbang. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah berbicara ya lumayan detail mengenai vegan dan vegetarian ya. Jadi Anda sudah tahu juga produk-produk FKC mana yang memang mungkin buat Anda seorang vegetarian atau seorang vegan, oh berarti saya nggak bisa konsumsi, ya tinggal dipilah-pilah sendiri. Oke, sampai di sini jumpa kita. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.